Ia hanya ingin hidup lebih mudah, tapi yang datang justru kehancuran tanpa akhir. Harta yang dikejar siang malam bisa jadi justru sedang menghapus keberkahan hidupnya. Tak semua yang terlihat menguntungkan itu berkah. Kadang itu jalan halus menuju murka Allah. Ketika rezeki datang dari riba, jangan heran jika hidup merasa sempit walau harta melimpah. Riba bukan sekadar bunga, tapi perang terbuka melawan Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang, tempat kita berbagi hikmah dari Al-Quran dan Hadis agar hidup kita selalu diterangi cahaya Allah. Ada seorang lelaki yang dulunya hidup sederhana, tapi penuh berkah. Namun semuanya berubah sejak ia berkata, "Hanya pinjam sebentar kok. Bunganya kecil, tak seberapa." Dan dari kalimat itulah awal kehancuran hidupnya dimulai. Riba, dosa yang tak terlihat, tapi menghancurkan perlahan dari dalam hati hingga ke dalam kubur. Sebut saja namanya hamba Allah, seorang pedagang kecil yang ingin memperluas usahanya. Ia tergiur dengan tawaran pinjaman cepat dari lembaga keuangan berbunga rendah. Awalnya ia menolak, tapi desakan ekonomi, gengsi di mata teman, dan harapan hidup lebih nyaman membuatnya lupa bahwa riba adalah perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang mukmin. Maka jika kamu tidak melakukannya, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279. Si hamba Allah berpikir, yang penting niatku baik, toh semua orang juga melakukannya. Ia tidak sadar bahwa riba adalah dosa yang menghapus keberkahan, bahkan dalam hal yang tampak menguntungkan. Awalnya usahanya maju pesat. Ia mampu membeli motor, mengganti ponsel, dan rumahnya makin ramai pembeli. Tapi pelan-pelan masalah datang tanpa henti. Barang dagangannya sering rusak, anaknya sakit-sakitan tanpa sebab jelas, dan istrinya mulai berubah sikap. Setiap bulan, cicilan bertambah, dan bunga berjalan tanpa ampun. Uang masuk besar, tapi seperti air yang mengalir di pasir, hilang tanpa berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Hadis ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan keras, karena riba bukan hanya merusak harta, tapi mengotori dan meruntuhkan kehidupan. Si hamba Allah mulai kehilangan pelanggan. Hutangnya menumpuk, dan keluarganya berantakan. Ia menyesal, tapi jalan kembali terasa gelap. Di tengah keputusasaan, si hamba Allah mendengar ceramah seorang ustadz di masjid dekat rumahnya. "Saudaraku, tidak ada keberkahan dalam harta yang berasal dari riba. Karena harta itu mungkin tampak bertambah, tapi hatimu akan terus kosong dan resah." Akhirnya ia pun menangis terseduh. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sujud begitu lama. Ia mohon ampun dan berjanji untuk melunasi hutangnya walau sedikit demi sedikit tanpa menambah bunga lagi. Ia jual sebagian barang dagangannya, bahkan motornya. Tapi kali ini Allah memberinya kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Ia mulai berdagang kecil dengan jujur, dan perlahan Allah gantikan hartanya dengan keberkahan yang tenang. Hasilnya memang tak sebesar dulu, tapi senyuman anak dan istrinya menjadi rezeki yang tak ternilai. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Sahabat, riba itu bukan hanya soal bunga bank,
tapi soal hati yang tergoda untuk mengambil jalan cepat dalam rezeki dan jalan cepat menuju kesenangan dunia. Jangan pernah merasa aman dari dosa riba, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika semua orang akan memakan riba, dan siapa yang tidak memakannya pun akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3331. Maka berhati-hatilah, jangan biarkan dunia menipu kita. Lebih baik rezeki sedikit tapi halal daripada banyak tapi membawa laknat. Ingatlah, riba itu manis di awal, tapi pahitnya bisa terasa sampai akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari setiap bentuk riba, membersihkan harta kita, dan memberi keberkahan dalam rezeki yang halal dan penuh ridho. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mari kita selalu berdoa agar kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapat tempat terbaik di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus channel Penerang Jalan Pulang dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hidayah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.